Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Ya. Kenapa ada pelita? Kenapa ada minyak? Apa minyak itu? Dan lain sebagainya. Karena rupanya 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana ini, Tuhan tidak berfokus ke mereka pakai baju apa. Tuhan tidak berfokus kepada mereka cantik atau jelek atau bagaimana. Ya, tentu perumpamaan ini hanya berfokus ke satu hal. Perbedaan di antara mereka hanyalah yang satu katanya bawa minyak dalam buli-buli. Yang satu lagi tidak bawa minyak. Mereka masing-masing punya pelita. Mereka masing-masing bawa pelita. Tapi yang 5 membawa minyak. Yang 5 lagi tidak membawa minyak. Sehingga itu yang menjadi fokus firman Tuhan. Hei yang bodoh, dan ini merupakan peringatan. Ini merupakan peringatan, kamu punya minyak atau tidak? Apakah kamu punya minyak di dalam buli-bulimu? Apakah kamu membawa minyak bersama dengan pelitamu? Sehingga kita bertanya, yang paling penting adalah apa minyaknya kalau begitu. Tuhan, apa yang dimaksud dengan minyak di sini? Sehingga ketika mempelai datang dan semua perempuan itu beres-beres, ya, rupanya untuk menyambut mempelai harus ada pelita rupanya. Dan yang 5 ini lihat pelitanya sudah mau padam. Dan mereka bilang, kami minta dong minyak. Enggak, katanya. Enggak bisa. Kami ini nanti enggak cukup, katanya. Kamu belilah sana. Lalu mereka kucuk-kucuk pergi mau beli. Tapi begitu mereka mau beli, katanya, mempelai datang. Dan yang siap sedia masuk ke dalam kebahagiaan. Dan mereka yang lain berkata, Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa minyak itu? Saya ada banyak membaca buku-buku penafsiran dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mengatakan minyak ini adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus dibutuhkan untuk keselamatan. Roh Kudus dibutuhkan untuk keselamatan. Jadi orang yang tidak punya Roh Kudus tidak diselamatkan, katanya. Memang benar. Kalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak diselamatkan. Lalu mereka berkata lagi bahwa minyak seringkali adalah lambang Roh Kudus. Dan itu benar juga. Minyak seringkali adalah lambang Roh Kudus. Bagaimana Harun diurapi pakai minyak, itu menggambarkan Roh Kudus memampukan dia. Tetapi sebenarnya kalau ini ditafsirkan Roh Kudus, kurang tepat. Karena Roh Kudus ini tidak bisa dibeli. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana bilang, kamu beli saja. Kamu beli minyaknya, dan mereka pergi untuk beli, katanya. Mereka pergi untuk beli, tapi mereka belum sempat beli, sudah datang. Nah, Roh Kudus tentu tidak dibeli. Kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab Roh Kudus dibeli. Bahkan ada yang pernah coba beli Roh Kudus, ingat nggak siapa? Beli kuasa Roh Kudus, ya di Kisah Rasul itu, nah, si Simon katanya. Nah, Simon Magus katanya. Nah, dia mau beli Roh Kudus, dan Petrus bilang, binasa kamu dengan uangmu. Gitu. Kamu mengira kamu bisa membeli kuasa Allah. Lagi pula, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya gadis-gadis yang bodoh ini bukan tidak punya minyak sama sekali. Karena kalau kita baca dengan teliti di ayatnya yang ke-8, ya, dikatakan gini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam berarti belum padam, berarti masih nyala begitu kan. Nah, waktu itu belum ada lampu listrik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi pelita mereka yang hampir padam ini sudah pasti pakai minyak juga gitu. Jadi sebenarnya mereka punya minyak gitu, tapi mereka tidak punya persediaan minyak. Mereka ada sedikit minyak di pelita mereka yang asli itu, tapi yang bijaksana ini mereka punya cadangan buli-buli tambahan gitu. Jadi mereka yang bodoh ini punya minyak. Tetapi tidak cukup minyaknya rupanya. Sehingga pertanyaan kita, apa minyak ini? Nah, kalau kita lihat seluruh Alkitab, coba kita buka di dalam Amsal, saudara yang kasih Tuhan. Amsal, ini ayat yang mestinya orang Grafe sangat tahu ya. Amsal 23 ayatnya yang ke-23. Kita pernah punya acara namanya ini, jadi kalau Anda nggak tahu ini agak keterlaluan. Berarti Anda nggak pernah ikutin warta kita atau yang lain. Amsal 23 ayat 23. Belilah apa katanya? Kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Nah,
hikmat didikan dan pengertian sebenarnya adalah aspek-aspek lain dari kebenaran. Saya sudah sering jelaskan bahwa orang Ibrani itu punya namanya puisi paralelisme, di mana dalam 2 baris atau 3 baris atau 4 baris mereka menyatakan hal yang sama dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ya. Jadi belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Minyak ini adalah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ya. Minyak ini adalah kebenaran. Ya. Karena tanpa kebenaran orang tidak bisa diselamatkan. Tanpa kebenaran orang terkungkung di bawah dosa. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.